Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, PK. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan praktek bimbingan kelompok topik tugas kita pada hari ini. Nah, sebelum kita dimulai praktek ini, saya harapkan kepada teman-teman dapat mengisi daftar hadir untuk mempermudah pendataan saya pada saat laporan kelak. Oke, langsung saja sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa guna untuk agar kita diberkahi dalam kegiatan kita pada hari ini. Oke, di sini saya akan membawakan doa menurut agama Muslim kepada teman-teman yang lain. Dipersilakan membaca doa sesuai agama masing-masing. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para dosen kami, serta dosa-dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, hari ini Engkau masih memberi kami nafas kehidupan untuk kami. Semoga ya Allah atas karunia-Mu kami dapat mendapat anugerah dari apa-apa yang telah Engkau berikan kepada diri kami, ya Allah. Sehingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan serta keselamatan untuk kami dalam melakukan praktek bimbingan kelompok melalui via daring atau via Zoom Meet pada hari ini. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami karunia dalam memahami dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh teman-teman kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti doa bersama dengan hikmat dan pasrah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya harap kepada teman-teman sudah tahu bahwa pada siang hari ini atau pada hari ini kita akan melaksanakan praktik bimbingan kelompok topik tugas yang berjudul kurangnya pemahaman mengerjakan tugas CBR via daring. Oke, sebelum masuk ke topik kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman bahwasannya apa sih praktik bimbingan kelompok atau bimbingan kelompok tersebut? Jika ada teman-teman yang ingin berpendapat, mohon ajukan tangannya dan sebutkan nama lengkapnya. Oke, kepada teman-teman dipersilakan. Oke, teman-teman dipersilakan. Baik, dipersilakan, Kak. Oke, jadi menurut Profesor Mungin, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Indah. Kepada teman-teman yang lain, adakah ingin berpendapat mengenai apa itu bimbingan kelompok? Oke, dipersilakan Abdi. Bimbingan kelompok itu adalah merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan bimbingan kelompok ini bagi dirinya sendiri. Itu dari
dari Winkel dan Sri Hastuti dari buku yang diterbitkan tahun 2004. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpendapat. Oke, di sini saya akan menyimpulkan apa sih sebenarnya bimbingan kelompok tersebut. Di sini saya akan membacakan dari pendapat ahli yang bernama Prayitno pada bukunya tahun 1995, tepatnya pada halaman 178. Ia mengemukakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi maksudnya di sini ialah bimbingan kelompok itu dilakukan dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih dari satu orang. Itulah disebut dengan sekelompok orang dengan memanfaatkan suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Oke, itulah penjelasan singkat dari bimbingan kelompok tersebut. Selanjutnya kita setelah membahas pengertian, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan bimbingan kelompok. Oke, kepada teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang tujuan bimbingan kelompok, dipersilakan. Saya PK. Baik, Abdi, dipersilakan. Dari tujuan bimbingan kelompok ini, yang pertama itu melatih individu untuk bersikap terbuka, terus mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap bertanggung jawab. Seperti itu dari tujuan bimbingan kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih Abdi. Kepada teman-teman yang lain, adakah ingin berpendapat mengenai tujuan bimbingan kelompok? Saya PK. Baik, dipersilakan Kak Indah. Nah, tujuan yang pertama yaitu melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok ini. Lalu melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Lalu yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu menemukan alternatif pemecahan masalah. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih atas pendapat dari Saudara Abdillah Saputra Sinaga dan Kak Indah Ramadhani. Oke, di sini saya akan menyimpulkan ada beberapa tujuan bimbingan kelompok. Yaitu yang pertama, melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman sekelompok. Maksudnya di sini ialah kita bisa percaya diri dan berani untuk berpendapat di hadapan teman-teman lainnya. Kemudian yang kedua itu melatih kita untuk bersikap terbuka di dalam suatu kelompok. Maksudnya ini ialah kita bisa menerima saran dan kritikan yang telah diberikan oleh teman-teman sekelompok kita. Kemudian yang ketiga ialah melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman. Maksudnya ini agar kita mampu menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman kita yang ada di kelompok tersebut. Oke, yang keempat itu ada melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Maksudnya kita dapat mampu atau mengontrol diri kita untuk tetap aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Oke, yang kelima ialah melatih kita untuk bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Maksudnya ini agar kita mampu menghormati orang lain dan mampu menerima segala masukan yang telah diberikan oleh teman kita tersebut. Oke, setelah kita membahas tujuan tersebut, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan cara pelaksanaan praktik bimbingan kelompok topik tugas kita pada hari ini. Yang pertama itu ialah semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan atau angkat tangan dahulu jika ingin berpendapat. Kemudian bergantian berpendapat sesuai jika lebih dari 2 orang yang ajukan tangan, silakan bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan jika orang tersebut lebih dari 1 orang.
Oke, selanjutnya setelah menjelaskan tentang cara pelaksanaan, di sini kita akan masuk ialah asas bimbingan kelompok. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, adakah yang tahu apa saja sih asas dalam bimbingan kelompok tersebut? Kepada teman-teman saya persilahkan. Izin PK Izin berpendapat atas nama PK. Dihaini dan Unik. Oke, kepada Anggi saya persilahkan. Mohon maaf ya sebelumnya kalau saya mematikan kamera karena di sini cuaca lagi kurang bagus dan lagi mati lampu jadi jaringan agak terganggu. Baik, di sini saya akan memberitahu apa saja asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kenormatifan. Jadi keempat asas ini harus ada dalam proses bimbingan kelompok agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Itu saja PK, saya kembalikan kepada PK. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat Anggi. Selanjutnya kepada Grace dipersilahkan. Pendapat saya sama dengan Anggi. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman lain ada yang ingin menyampaikan? Oke, jika tidak ada, saya akan menjelaskan. Adapun asas dalam bimbingan kelompok itu, dia ada 4. Yang pertama itu ialah asas keaktifan. Maksudnya ini ialah pada pelaksanaan bimbingan kelompok atau BKP diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan partisipasinya. Yang kedua, asas keterbukaan. Maksudnya ini setiap anggota kelompok dapat bersikap terbuka dan memberikan ide-ide atau saran-saran yang ingin ia sampaikan kepada teman-teman sekelompok. Kemudian yang ketiga ialah asas kemandirian, ialah diharapkan kepada setiap anggota kelompok dalam suatu kelompok tersebut dapat secara mandiri melakukan alternatif pemecahan masalah atau dapat memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ialah asas kenormatifan, ialah diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat secara sopan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oke, itulah 4 asas atau 4 asas pedoman kita dalam melakukan kegiatan BKP atau bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Oke, sebelum selanjutnya kita akan memainkan sebuah games yang mana ini dapat mengakrabkan diri kita sesama anggota kelompok. Adapun nama gamesnya itu ialah maaf sebentar. Oke, adapun nama gamesnya ialah tebak jari untuk meningkatkan fokus dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana cara atau sistematika dalam games ini. Sebelum itu kepada teman-teman yang bisa membuka kamera diharapkan on cam, jika tidak tidak apa-apa. Adapun yang pertama ialah ketua kelompok atau saya sendiri akan menginstruksikan kepada anggota kelompok seluruhnya untuk membuka kamera dan meng-unmute audionya. Fokus melihat jari tangan saya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman dapat berpartisipasi aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan ini. Ialah tentang jari-jari kita. Yang mana jari jempol ini kita ibaratkan seperti gajah. Kemudian yang jari telunjuk ini ialah kancil. Yang jari tengah ini ialah kucing. Yang jari manis ini ialah kerbau. Dan jari kelingking ini ialah semut. Oke, games ini bertujuan untuk melatih kefokusan kita agar refresh otak kita. Oke, selanjutnya kepada teman-teman, ini kita mau langsung mulai atau kita simulasikan dulu? Ulangi. Oke. Cara permainan ini saya akan menyebutkan nama-nama hewan sesuai jari. Jadi misalnya saya sebutkan seperti yang saya sebutkan tadi bahwasannya
jari jempol itu ialah gajah, jari telunjuk adalah kancil, jari tengah ialah ayam, jari manis adalah kerbau, dan jari kelingking adalah semut. Jadi semisal saya bilang kancil, teman-teman langsung buat jari telunjuk. Ya, seperti itu Kak Indah. Oke, apakah sudah paham terkait games ini? Sudah. Oke, langsung saja kita mulai games ini. Diharapkan kepada teman-teman dapat melihat atau dapat memfokuskan kepada perkataan yang saya sebutkan. Adapun jika salah, nanti saya akan ingin kepada teman-teman untuk menyampaikan sila ke isi Pancasila. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan memulai dari kancil. Ya, benar. Kemudian gajah. Lalu kemudian kerbau. Oke, kemudian ke badak. Ya, sepertinya Anda tertipu. Badak tidak ada. Badak itu tidak ada. Badak tidak ada. Itu asli itu. Oke, saya lanjut ke sesi yang kedua, yaitu games yang kedua. Games selanjutnya tetap sama, tapi saya ulangi lagi. Bahwasannya saya ingatkan lagi, jari jempol ialah gajah, jari telunjuk adalah kancil, jari tengah adalah ayam, jari manis adalah kerbau, dan jari kelingking ialah semut. Oke, saya mulai lagi. Saya akan menyebutkan nama hewan semut. Lalu kerbau. Baru ke gajah. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan nama merpati. Oke, terima kasih, tidak ada yang salah ya. Oke, setelah games ini kita akan melanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu materi kita pada hari ini ialah berjudul kurangnya pemahaman dalam mengerjakan CBR via daring atau via online pada perkuliahan kita. Ialah, oke, sebelum itu apakah teman-teman sudah siap untuk membahas topik ini? Sudah siap tidak? Siap. Oke, terima kasih. Oke, sebelum itu saya telah melampirkan lembaran tentang topik ini di WA Group kepada teman-teman, diharapkan untuk membacanya. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas materi sebelum kita membahas materi atau topik kita pada hari ini, adakah teman-teman yang ingin bertanya terkait yang penjelasan yang sudah kita sampaikan pada sebelumnya? Oke, jika tidak ada, kita langsung ke materinya. Baiklah teman-teman, hari ini topik kita ialah mengenai kurangnya pemahaman dalam mengerjakan CBR via daring. Oke, kepada teman-teman, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, adakah yang tahu apa itu sebenarnya CBR atau Critical Book Review? Kepada teman-teman, saya persilahkan. Izin PK. Oke, dipersilakan Anggi. Oke, terima kasih kepada PK. Tadi PK menanyakan, menurut kita anggota kelompok ada yang mengetahui tidak tentang CBR ini, gitu ya. Jadi menurut saya sendiri, critical book review ini, di mana kita itu mereview satu buku atau dua buku. Jika kita mereview satu buku, di situ kita menjelaskan, kita review atau kita simpulkan tentang isi dari buku tersebut. Lalu kita mencari kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut. Jika menggunakan dua buku atau lebih, kita membandingkan buku tersebut, lalu kita cari di mana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing buku tersebut. Lalu kita menyimpulkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK.
Baik, terima kasih kepada Anggi, jawabannya sangat bagus. Oke, kepada teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait apa itu CBR atau Critical Book Review, dipersilakan. Oke, baik, kepada Abdi. CBR itu sama kayak seperti yang dijelaskan Anggi. Siapa yang nggak tahu sih di yang kuliah di Unimed bahwasannya apa itu CBR? Pasti mereka tahu semua, yaitu dengan mereview satu buku atau dua buku, lalu kemudian dibandingkan, lalu kemudian disimpulkan. Seperti itu. Terima kasih, PK. Baik, terima kasih. Oke, di sini kita dapat menyimpulkan ialah bahwasannya CBR atau Critical Book Review ialah sebuah laporan yang biasa digunakan untuk mereview sebuah buku atau membandingkan atau mengulas sebuah buku atau dua buku. Yang mana seperti yang kita tahu pada sistem Unimed yaitu KKNI, CBR merupakan satu komponen dalam 6 tugas wajib. Yang mana critical review ini selain mereview, kita juga dapat mengkritik apa sebenarnya kekurangan atau kelebihan dalam buku tersebut. Di sini membantu kita berpikir secara kritis dalam mengemukakan atau mengutarakan isi atau kritikan kita dalam sebuah laporan critical book review ini. Oke, selanjutnya saya ingin selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya faktor utama atau faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengerjakan CBR dalam via daring ini. Kepada teman-teman, saya persilakan. Izin berpendapat, PK? Baik, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace Jen. Jadi tadi PK sudah menanyakan kan, apa saja sih faktor utama atau penyebab yang membuat mahasiswa, khususnya di Unimed ya kan, bingung mengerjakan CBR ini. Yang pertama, ini kan kita lagi dalam kuliah daring nih kan, apa-apa otomatis aktivitasnya semua dari online, melalui via internet, via gini kan. Jadi, apalagi nih kita nih ya kan, mahasiswa angkatan 2020. Kita dari awal masuk semester 1 kita tidak pernah ke kampus, tidak pernah berjumpa dosen kita, dan kita sekelas pun belum pernah berjumpa gitu kan. Tapi kita sudah dihadapkan kepada tugas KKNI yang begitu banyak gitu kan, satu mata kuliah itu ada 6 tugas ya, rata-rata itu membuat makalah semua. Nah, jadi faktor utamanya yang pertama itu akibat dari pandemi ini kan otomatis CBR ini kan kita mereview buku. Nah, cara kita mendapat buku ini itu yang susah. Kan dapat buku susah, walaupun ada buku yang dalam bentuk elektronik ataupun dalam istilahnya e-book, tapi itu pun susah mencarinya gitu. Dan juga kita kan juga dari awal belum ngerti kan apa sih ini e-book ini apa, karena kita di dalam SMA, SMP belum pernah mengerjakan tugas seperti ini. Jadi rasa itu merupakan faktor yang menyebabkan mahasiswa khususnya kita nih bingung cara mengerjakannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Grace. Pendapatmu sangat bagus. Oke, kepada teman-teman ada ingin berpendapat mengenai faktor apa sih yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengerjakan CBR via daring ini? Kepada teman-teman dipersilahkan. Ayo. Izin PK. Baik, kepada Anggi saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih PK. Saya ingin menambahi dari faktor yang disebutkan oleh Grace tadi. Yang disampaikan oleh Grace itu sangat betul. Ya, kita saat pandemi ini kekurangan referensi buku. Dan saya mungkin menambahi sedikit, yaitu yang pastinya kita kurang informasi atau komunikasi yang baik. Jadi kita jadi malas gitu bertanya kepada dosen pun ya masih segan untuk bertanya, terus kepada kakak-kakak senior juga masih segan untuk bertanya gitu ya. Jadi mungkin faktor itu juga yang menyebabkan kita itu jadi tidak mengerti bagaimana caranya untuk menyusun CBR. Ya sebenarnya emang itu kewajiban kita untuk mencari tahu sendiri gitu ya. Jadi pada inti itu informasi atau komunikasi kita kurang untuk bertanya kepada kakak senior atau memberanikan diri untuk bertanya kepada dosen. Atau mungkin waktu pada saat dosen menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan CBR, mungkin kita kurang untuk mendengar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK.
Baik, terima kasih kepada Anggi dan Grace Jen yang telah mengutarakan pendapatnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor yang membuat kurangnya pemahaman mengerjakan CBR via daring. Oke, di sini saya akan menyimpulkan sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkannya. Yang pertama itu sama seperti yang dikatakan Grace tadi, ialah kesulitan untuk mencari buku atau e-book yang ingin kita review, yang ingin kita kritik. Itu ialah faktor yang paling sulit. Seperti masa pandemi ini, buku itu sangat sulit dicari, apalagi semisal gimana ya, dosen atau tenaga pendidik di universitas memberikan contoh 3 buku untuk direview dan tidak boleh sama. Itu membuat kita sangat kesulitan untuk mencari buku yang berbeda. Yang kemudian setelah itu ialah kenapa sih kurang paham? Yang pertama, kita seperti yang dibilang Chris tadi, via daring kita sangat berkegantungan dengan teknologi, bergantungan dengan jaringan. Jika jaringan kurang memadai, maka hal tersebut dapat membuat diri kita atau pribadi tersebut menjadi kurang paham tentang CBR tersebut. Kita datang ke kampus saja dijelasi belum tentu betul-betul paham, apalagi via daring ini seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, setelah membahas tentang faktor, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan agar kurangnya pemahaman dalam mengerjakan CBR via daring ini dapat teratasi. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa saja sih upaya yang ingin teman-teman lakukan? Kepada teman-teman dipersilakan. Izin PK. Baik, dipersilakan. Yang pasti ya, upaya untuk mencegah dari kurangnya pemahaman kita terhadap pengerjaan CBR itu, yang paling utama yaitu kita harus bijak ya dalam mencari informasi, bagaimana caranya, langkah-langkahnya, dan kita harus bisa, yang paling intinya sih kita bisa komunikasi ya, agar kalau kita sudah komunikasi, kita juga bisa sharing untuk menanyakan, ada nggak referensi ini, gitu lah. Istilahnya kita tuh harus ada hubungan pertemanan yang baik kepada teman-teman semuanya, dan terintinya itu jangan paka sih, jangan celit untuk ngasih referensi sama teman-teman. Kalau ada ya dikasih, jangan harus ya cari sendiri lah gitu. Karena kan kita lagi daring juga kan, kita lagi kondisi kayak gini, nggak bisa kemana, dan mungkin masih ada teman-teman yang seperti saya sendiri contohnya di pelosok gitu kan. Jadi untuk pergi ke kota aja itu memerlukan waktu berapa jam gitu kan. Jadi intinya sih komunikasi yang baik, dan jangan paka, jangan sulit untuk ngasih referensi jika ada yang sisa untuk teman-temannya. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih kepada Anggi. Oke, kepada teman-teman, ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, baik. Siapa nih? Abdi atau Kak Indah? Silakan Kak Indah. Oke, kepada Kak Indah dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada PK. Jadi, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi permasalahan ini, yaitu yang pertama, intinya kita jangan malu untuk bertanya. Karena di sini saya merasa saya adalah sebagai cutting, banyak sekali kok sebenarnya adik-adik Stambuk yang WA saya pribadi itu, tapi kan nggak kita sebutin ya gitu, maksudnya namanya itu siapa. Kak, ada nggak CBR ini gitu. Mungkin di balik situnya kan dia cuma bilang untuk ini aja kok Kak contoh, tapi kan kita nggak tahu kan kalau di terakhirnya itu dia copy tugas itu, ternyata dikumpul dia kan, mungkin kebanyakan kayak gitu, tapi udahlah gitu. Nah, jangan malu untuk nanya sama kakak Sambu, karena semua kakak Sambu itu pelit gitu, karena kalau kakak pribadi orangnya gini, karena kakak dulu pernah ngerasain deh, rasanya susah kali cari buku, apalagi pandemi kayak gini kan, kita nggak ke kampus, kita nggak punya buku, dan beberapa di kelas kita ini ada yang nanya kemarin, Kak buku ini kok nggak ada ya Kak, terus karena sebenarnya Dek,
kakak pribadi aja untuk ngerjain proposal skripsi kakak kekurangan buku. Dan ketika kakak cek ke perpustakaan PIP Unimed sama perpustakaan digital library, buku itu kosong. Jadi kemungkinan memang buku dipinjam terus dibawa pulang lah sama yang si peminjam ini ke kampungnya. Kemungkinan seperti itu. Makanya kita ini sangat-sangat kekurangan buku. Nah, untuk itu kemarin kakak tawarkan alternatif sama adik-adik Sambu yang ngeluh kayak gitu. Yang pertama itu dia coba cari buku dari aplikasi e-book atau aplikasi kayak Impusnas gitu. Itu bisa mengurangi sebenarnya kita ini ngerjain CBR ini kan yang bikin males tuh satu deh, buku. Sebenarnya kalau cara pengerjaannya itu sama, tapi yang bikin kita bingung ini kan nggak ada buku. Jadi kita ya udahlah kebingungan, terakhirnya banyak karena jujur kakak pribadi pernah kakak ini nggak ada buku, kakak kebingungan kayak mana CBR ini nggak daring deh, CBR harus difotokopi, di print langsung pertemuan, kakak nggak ada buku untuk bahan CBR. Terakhirnya kakak copy paste dari makalah-makalah di internet, lalu kakak buat aja bukunya asal-asalan. Nah itu yang pertama itu satu, jangan pelit nanya karena nggak semua kakak tingkatan kelas itu sebenarnya pelit ilmu, pelit buku. Tapi mungkin ada, tapi kayak kalau kakak pribadi karena kakak pernah ngerasain susahnya kayak gitu, kakak nggak pernah mau pelit ilmu. Lalu yang kedua itu tadi kalau untuk sama dosen sebenarnya nggak masalah kalau kita ngechat. Mungkin ada beberapa dosen yang di-read aja, kan itu permasalahan sekarang kan. Dosen kayaknya cuma nge-read aja, nggak pernah mau balas. Karena kita nggak tahu dia ngapain, entah sibuk atau enggak. Nah sebenarnya nggak apa-apa tanya dosen, bagaimana Bu seperti ini pengerjaannya. Lalu yang kedua, rajin-rajin buka website ini Script ID ya kalau nggak salah. Di situ banyak kode CBR untuk CBR anak Unimed yang udah dituangkan ke situ, tapi memang berbayar ya. Kalau nggak kita upload minimal 12 dokumen tuh biar bisa baca itu. Nah mungkin itu saja biar kalian nggak bingung untuk mengerjakan CBR dalam proses daring seperti sekarang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indah. Bagus sekali pendapatnya dan sangat membantu kita dalam mencari bagaimana sih upaya untuk menghilangkan kurangnya pemahaman dalam mengerjakan CBR via daring ini. Oke, telah selesai pembahasan tentang topik kita ini, yaitu kurangnya pemahaman tentang mengerjakan tugas CBR via daring. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, komitmen apa yang teman-teman dapat setelah kita membahas topik bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya atau komitmennya, saya persilahkan. Izin PK. Oke, dipersilakan. Yang pastinya komitmen saya pada judul BKP kita kali ini yaitu yang pastinya jangan malu untuk bertanya kepada Kating, usahakan komunikasi yang baik terhadap teman-teman, jangan pelit untuk memberikan referensi buku jika ada yang masih sisa, saling membantu di saat kondisi seperti ini. Dan yang pastinya jangan pernah pelit ilmu sama teman-teman lainnya, karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih pada Anggi. Kepada teman yang lain, ada yang ingin memberikan komitmennya? Saya PK. Oke, dipersilakan Abdi. Komitmen saya sama seperti kayak Anggi tadi. Ya, untuk kawan-kawan janganlah pelit-pelit untuk ngasih referensi. Terus sebelum mengerjakannya itu ya kita terlebih dahulu tengok dulu lah di RPS kita kan, sebelum perkuliahan kan udah ada dikasih RPS gitu kan. Di dalam RPS tuh terdapat juga kayak format-format untuk mengerjakannya, untuk apanya. Nah kurang lebih seperti itu. Saya akan lebih, sebelum saya mengerjakan CBR itu, terlebih dulu saya lihat RPS-nya gimana formatnya. Begitu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kepada selanjutnya setelah menyampaikan komitmen mengenai topik hari ini, saya ingin bertanya
saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih pesan atau kesan yang teman-teman dapat dan ingin teman-teman berikan kepada kami melalui bimbingan kelompok ini kepada teman-teman? Saya persilahkan. Ayo, kepada teman-teman. Izin PK. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada PK. Yang pertama kesan dulu ya. Kesannya ya senang sekali ya kan. Karena PK mengambil satu topik yang itu benar-benar realita terjadi pada kita mahasiswa, yang khususnya itu mahasiswa Unimed ya, yang mungkin ya ada sebagian dari kita yang menganggap tugas itu adalah beban. Saya juga pernah merasakan tugas itu adalah beban. Saat saya masih semester 1, yang saya rasa saya dulu masih lenje-lenje, dan saya mikir, kuliah gampang. Ternyata, Masya Allah sekali kuliah ini, ya Allah. Tugas. Masya Allah. Iya, itulah ya kan kesannya ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi lah gitu ya kan. Jadi itu kesan saya, ya kesan saya sangat bahagia ya, sangat bahagia udah ikut dalam BKP ini. Kalau pesannya sama seperti komitmen saya tadi, jangan pernah pelit ilmu, itu aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nice. Saya mohon maaf jika kata-kata saya salah. Saya kembalikan kepada PK. Oke, terima kasih Anggi atas pesan dan kesannya dalam setelah kita membahas topik kita pada hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin mengutarakan kesan dan pesan, saya persilakan. Saya PK. Izin berpendapat PK. Siapa nih? Grace atau Kak Indah dulu? Kak Indah saja dulu. Silakan. Oke.